Aku kalau interview tuh alhamdulillah dapet, karena emang satu sih kuncinya latihan terus sih. Karena emang menurut gue tuh bener sih, kayak usaha tuh nggak ada yang instan gitu. Kalau menurut lo kayak gimana nih? Apa aja yang kira-kira lo bakalan bisa dapat manfaatnya atau kelebihannya dari work student daripada kerja sebelumnya? Banyak sih tentunya kalau kita dapat kerja work student ya. Gue yakin juga student-student yang part-time, yang part-time-nya bukan sesuai jurusan mereka, pasti pengen banget kerja work student di bidang mereka gitu. Kecuali emang jurusan kuliahnya emang mereka nggak suka gitu ya. Ya, Itu kelebihannya sih sebenarnya lebih ke untuk melatih apa yang kita sudah pelajari di kuliah, satu. Karena pastikan tuh juga bagus untuk jenjang karir kita gitu. Dan kalau benar. ada pengalaman di kantor itu kita jadi lebih up to date sama current issue di bidang kita masing-masing. Kalau aku di bidang desain, mungkin kalau kamu di bidang finance yang di dunia lagi apa trending kayak gitu-gitu, bidang medical kayak gitu. Jadi karena kalau cuma matokin di kuliah tuh rasanya kayak kurang info gitu loh, karena kadang juga ada perkuliahan yang dia kurang up to date gitu. Terus kelebihannya lagi waktu itu teman aku ada, dia cerita dia juga sempat kerja work student kan. Dia tuh ada karena dia mungkin udah lama kerja di perusahaan itu, terus dia kayak skripsinya dibantuin gitu sama teman kantornya. Wah, enak Lumayan banget. Itu emang hoki-hokian ya? kayak ya kalau punya vibe yang bagus sama lingkungan kerja mah dibantu pasti gitu. Tapi balik lagi sih ke masing-masing individu gitu. Karena beberapa mungkin merasa mereka belum pantas untuk mendapatkan kerja work student, mungkin karena mereka ngerasa mungkin mereka nggak tahu apa-apa tentang itu gitu, atau bahkan nggak tahu nama posisi mereka, nama posisi yang harus didaftarin ya. Mungkin kalau aku kayak Mega mah gampang graphic design gitu, pasti banyak di mana-mana. Mungkin kan padahal nama-nama jurusan kalian di Jerman tuh banyak banget gitu, Benar. yang aneh-aneh gitu kan, dan nggak tahu jurusannya tuh apa, nama posisi kerjanya gitu, dan itu emang harus dicari gitu. Iya, Gimana iya. lagi gitu kan, harus harus pintar-pintar nge-googling gitu. Terus beberapa dan tuh mungkin ada yang ngerasa itu tuh beban gitu, karena bebannya mungkin dirasa lebih gede daripada beban nguli gitu. Karena kan kayak tadi yang aku bilang sebelumnya, kalau kalau kita nguli tuh capeknya tuh bisa dipakai buat tidur, habis itu hilang. Tapi kalau kantor itu tuh kalau burnout buat aku ya, kalau burnout tuh kadang tidur doang tuh nggak ngaruh gitu loh, kayak aku bangun-bangun masih pusing gitu, kayak gimana nih caranya gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, mungkin iya. bisa bisa hilang burnout-nya ya along the way ketika kita udah terbiasa. Harus kan itu kita dong yang tahu caranya kayak gimana gitu, harus Benar. cari tahu sendiri, gitu sih. Kadang anaknya part-time nguli itu sih tinggal tidur capek, bangun kelar sih badan sehat. Tapi kalau pusing kantor tuh, aduh migrainnya tuh nggak hilang-hilang gitu loh, harus sampai masalahnya selesai baru kayak gitu. Apalagi kalau ide desain kayak anjir nggak nemu ide nih, nggak nemu inspirasi, Waduh, pusing iya kan, sih, pengen berat sih. tidur, bangun-bangun Karena pakai anjir otak, belum Meg. belum iya ya, kayak aku baru ngerasain itu sih sebenarnya, beneran. Kayak, oh ini capeknya, aku tuh mikirnya sebelum sebelum pernah ngalamin ya, kayak, elah anak kali kerja di kantor duduk doang anjir gitu, main laptop dengerin lagu gitu. Hmm. Ternyata pusing. Maksudnya ada plus minusnya masing-masing gitu. Tapi Iya sih. ya balik sih, mereka tuh punya alasan mereka masing-masing buat nggak nge-apply gitu. Tapi kalau buat aku yang pasti ya, Yefro udah sebesa gitu. Jadi semakin cepat kita daftar, semakin baik. Karena sebenarnya mereka tuh sebenarnya kita sendiri tuh nggak pernah ngerasa siap sih. Karena work student sendiri tuh setahu aku mulai dibuka tuh semester 3. Aku sering banget ngeliat Anzeige, ngeliat lowongan itu ada kualifikasinya mulai semester 3 tuh banyak banget gitu. Emang dan aku juga bener, aku juga waktu itu mulai nyari semester 3 karena udah dapat setahun pengalaman di kampus lah ibaratnya kan, bisa kita terapin untuk kerja gitu. Tapi ya balik ke perusahaan masing-masing gitu. Dan apa ya, gue mulai nyari semester 3, tapi gue baru getolnya tuh di semester akhir gitu. Dan ya itu gitu, kayak harusnya lebih giat dari dulu sih gitu.
Tapi bener sih, Mac, maksudnya memang ada plus minusnya ketika sesuai sama jurusan gue. Ini kan kita ada vertifung ya, atau ada fokus gitu loh. Maksudnya ada yang dipilih. Nah, kalau gue kan memang fokusnya marketing. Jadi memang nyari work student-nya juga udah tahu tuh kayak e-commerce, marketing, terus ya pokoknya yang lebih apa ya, pasti udah tahu gitu loh, udah terspesifik gitu. Tapi memang kalau mungkin masih semester 1 sampai semester 3 tuh masih harus kayak ngambang karena dia masih masih apa ya namanya, masih nggak tahu nih dia harus kerjanya ngapain, karena kebanyakan work student itu kan sudah terspesifikasi gitu loh jurusannya. Tapi nggak apa-apa juga, kayak nggak mesti lo daftar work student tuh lo harus udah banyak gitu, karena kita Zavizu masih belajar gitu. Iya, Jadi benar. kalau apa ya, kalau kataku daftar tuh nggak apa-apa, dan nggak keterima nggak apa-apa, tetap latihan buat interview, gagal coba lagi, meskipun naik turun usahanya, kayak gue waktu itu dari semester 3 naik turun, kayak ya udah naik turun aja gitu. Yang Jadi penting pengalaman ya, nambah-nambah jadi pengalaman. karena emang menurut gue tuh bener sih, kayak usaha tuh nggak ada yang instan gitu. Kayak gini gue bukannya tiba-tiba habis itu dapat, gue udah nyobain dari semester 3 bertahun-tahun yang lalu gitu. Meskipun nggak konstan gitu naik turun, tapi tetap kan susah ya pengalaman. memang ya. Nah ini tuh gue pernah dengar bahwa kita tuh memang sebelum, dan gue juga merasakan sendiri sih, sebelum kita daftar work student itu kan kita harus prepare ya, kita harus menyiapkan kayak CV, kurikulum vitae itu, terus habis itu si Anschreiben atau motivation letter, sama buat gimana caranya nanti buat interviewnya. Nah lo kan maksudnya graphic design nih gitu, lo juga pasti udah pernah bikin, maksudnya pinter lah bikin CV dan lain-lain. Nah itu tuh menurut lo si CV ini apakah sangat berpengaruh gitu loh ketika lo daftar kerja, CV sama Anschreiben sih, sama Motlet ini gitu? Tentu sih ngaruh banget, karena kan CV tuh dilihat sama HRD siapa kita gitu, Anschreiben atau Motlet ya. Itu tuh juga nggak kalah penting karena dia penunjang CV kita gitu, sangat berpengaruh. Karena aku juga sempat ganti-ganti CV dari yang nggak keterima sampai keterima. Motlet juga kayak gitu. Lebih kayak gimana kita bisa persuasif, sama juga kita harus bisa formal gitu. Kayak Motlet tuh pelengkapnya si CV gitu sih. Kayak itu kalau Motletnya tuh surat pribadi kita ke HRD, jadi memang harus spesifik sih kalau Motlet ya, nggak kayak CV yang tinggal kirim doang gitu. Itu sih, dan kadang PR-nya kan bikin Motletnya ya, karena setiap perusahaan beda gitu. Iya, tapi aku trikin ya, kayak dia tuh sebenarnya basically agak general dulu, baru nanti tinggal nambahin 1 atau 2 kalimat yang spesifik. Udah gitu aja kalau aku sih. Iya sih, apalagi kualifikasinya. Maksudnya kita kualifikasinya kan setiap perusahaan beda-beda, jadi kita tinggal nambah-nambahin atau apa yang harus dihapus gitu kan. Bener-bener. Nggak satu paragraf dirombak itu enggak sih. Iya sih, maksudnya tetap walaupun semua ada tiga paragraf gitu, mungkin paragraf pertama tetap kan menjelaskan tentang kita. Iya. Gitu. Terus mungkin yang kedua baru diganti gitu. Nah ini aku pengen nanya nih, selain CV sama Motlet, kan biasanya kita dapat termin atau dapat apa sih namanya, undangan buat wawancara atau interview kan. Nah itu tuh banyak banget yang gagal di situ. Oke, CV-nya udah bagus, Anschreiben-nya atau Motlet udah bagus, tapi ketika pas wawancara ternyata dia ini apa namanya gagal gitu. Gimana sih gitu loh, maksudnya tipsnya tuh pas lancar wawancara sampai lo dapat work student tuh kayak gimana gitu. Aku kalau interview tuh latihan terus sih, kayak pun aku interview sama perusahaan tuh aku pakai buat latihan gitu, maksudnya karena emang kita Auslander gitu, tapi kita di-expect jadi Deutsch ya gitu. Aku pribadi mengalami kesusahan dalam agar lancar bahasa Jerman gitu, tapi alhamdulillah dapat, karena emang satu sih kuncinya latihan terus sih gitu, yang kita kayak harus udah nyiapin separagraf tentang about ourselves gitu. Itu yang paling basic banget, pasti ditanyain sama perusahaan, tell us about yourself gitu. Terus
kalau punya portofolio juga harus bisa ngejelasin isinya tentang apa, tentang CV juga, Erfahrungen yang kamu tulis di CV kamu tuh juga kamu harus pintar menjabarkan gitu, karena kan kalau di CV cuman kayak paling punktur-punktur doang kan, poin-poin doang gitu. Jadi kita harus menyiapkan dalam bentuk kalimat gitu biar lancar gitu. Terus pertanyaan umum yang pasti juga ada itu tuh biasanya kenapa kamu pengen kerja di kita gitu. Itu juga disiapin. Kan kayak pertanyaan basic waktu interview yang kita bisa cari di Google tuh kita simpan, kita pelajarin meskipun ternyata M&D di akhir nggak keluar gitu kan. Itu nggak apa-apa sih buat latihan gitu. Tapi kalau kita makin sering interview sama perusahaan-perusahaan, kita jadi ngerti bidang kita tuh pertanyaannya sering keluar ini gitu. Jadi kita bisa meminimalisir pertanyaan umum ke pertanyaan spesifik sesuai jurusan kita kayak gitu. Dari banyaknya interview yang kita udah pernah lakuin ya, makanya emang sekali interview dapat kerja tuh chance-nya kecil sih gitu. Terus itu pertama gitu. Terus ada lagi pertanyaan kalau pas lagi interview nih, ada yang ingin ditanyakan kepada kita, apakah kamu juga mengalaminya, Titan? Iya, aku mengalami, tapi aku selalu jawab, iya, aku punya pertanyaan. Iya gitu. kan, harus kayak gitu, harus kayak gitu. Iya, ternyata, bener sekali guys. Itu lu harus banget sih jawab ada, atau pokoknya jangan sampai jawab enggak, karena kalau enggak tuh itu udah pasti lu di blok cuy, kayak berarti lu nggak interest sama kita gitu. Macam pertanyaannya tuh bener banget bentuknya, entah dari pertanyaan tentang perusahaannya atau tentang bidang elu gitu. Kalau lu mau prepare juga bisa dari websitenya, lu udah nyari dulu nih di websitenya sebelum interview kan, gue udah nyiapin pertanyaannya ini kalau ntar ditanya gitu kan. Itu juga bisa lu buka di websitenya, cari info yang kayaknya lu bingung gitu, atau lu buka Ancaigenya lagi di lowongannya itu, kualifikasi tertentu yang mungkin lu nggak begitu ngeh, atau di pura-pura nggak ngehin lah biar lebih detail lagi gitu, bisa juga gitu. Pokoknya jangan kayaknya asal jangan nanya gaji deh, kayak gue kayaknya agak kurang sih kalau nanya gaji. Enggak sih, gue nggak bakal nanya gaji itu. Terus itu pertanyaan yang harus banget dijawab. Pokoknya ada pertanyaan harus nanya balik gitu. Terus kalaupun lu ngerasa nggak tahu mau nanya apa lagi, lu bisa nanyanya cuman kayak lu ngasih statement dan untuk cuman make sure doang, lu kayak merangkum interview tadi, terus kayak nanya bener gak sih yang ini tuh kayak gini itu in ordnung juga sih, nggak apa-apa gitu, karena lebih buat make sure doang kan, tuh lebih terlihat lo lebih antusias dan mungkin might be considered buat di hire sih menurut gue, daripada enggak saya nggak ada pertanyaan gitu, big no banget sih gitu. Terus ya itu ternyata banyak juga loh, maksudnya aku udah nonton YouTube-nya, maksudnya tips-tips yang gimana pas wawancara atau pas interview itu kita harus nggak boleh melakukan ini dan harus melakukan ini gitu. Jadi kayak ternyata harus nanya balik, contohnya kayak gitu, terus menunjukkan bahwa kita interest, sampai gue tuh ngecek yang mau kan biasanya kan kalau email yang yang merekrut, astaga sahabat, yang merekrut itu kan biasanya suka ngasih nama kan di email buat ngasih wawancara wawancara itu. Nah, pas dia ngasih undangan wawancara itu kan ada namanya. Nah, gue tuh sampai nge-search namanya itu tuh di LinkedIn. Nama di Google. Di LinkedIn dia tuh udah kerja di situ berapa lama apa segala macam. Jadi biar gue tuh akhirnya kemarin pas gue interview gue juga nanya gitu loh, lu di Dresden ya, gue dulu tuh student college di dekat situ gitu. Jadi kita jadi ngobrol, jadi dapat chemistry-nya gitu loh, bahwa kita tuh jangan terlalu nervous gitu, karena aku ngomong aduh gue nervous banget, nggak apa-apa kok, alles good kata dia, nggak masalah kata dia kayak gitu. Tapi kayak trotzdem, maksudnya meskipun demikian gue kayak mencoba menenangkan diri, karena itu telepon gue kemarin gitu, wawancaranya ke corona gitu. Nah ini gue pengen nanya nih, lo kan pinter banget nih, ini pertanyaan terakhir buat lo karena gue kepo banget. Lo kan bilang tadi berkali-kali sampai ganti CV dari yang sebelumnya keterima sampai sekarang kan. Sebelumnya nggak keterima terus sekarang keterima. Nah itu tuh apa aja yang telah kamu pelajari
buat memperlengkap CV atau mempercantiknya itu biar nggak sepi, mungkin biar lebih menarik, itu kayak gimana tuh, Meg? Bener sih. Apalagi kalau untuk pertama kali trying out gitu, keluar kayak CV-ku kosong, apa yang mau diisi gitu kan. Kalau sebenarnya kalau di bidang aku lumayan gampang sih, bidang-bidang jurusan kuliah yang banyak projeknya itu lebih gampang ketimbang kuliah-kuliah yang banyak labornya kayaknya. Soalnya kalau kayak banyak project kayak aku, graphic design atau IT kayak gitu kan bisa banyak project, itu lebih lu kalau nggak pernah internship di mana atau untuk pertama kali bisa pakai project-project kuliah menurut aku. Tapi kalau yang ini nih yang susah nih, yang jurusan-jurusan yang banyaknya ujian klausur, ujian tulis, gitu kayak aku udah project nulisnya apa gitu kan. Itu mungkin detailnya lebih bisa, mungkin seorang coach lebih paham kali ya, karena dia bisa nggali apa yang kamu nggak ngeh sebelumnya, tapi itu sebenarnya ada di kamu gitu. Terus apa ya? Memang dalam CV itu yang ditunjang sekali itu skill sama kompetensi gitu kan. Jadi kalau memang dirasa kamu perlu do extra untuk dapetin spesifik itu ya lakukan gitu. Entah dari ya kayak tadi aku online course segala macam gitu. Yang jelas CV itu nggak boleh di luar isinya nggak boleh di luar dari apa yang kita daftar. Aku daftarin desain tapi aku tulis erfahrung aku, pengalaman aku kerja di hotel gitu. Enggak, aku mending naruh modul aku aja gitu, aku jelasin modul ini, aku bikin ini gitu, misal kayak gitu. Karena nggak make sense gitu, why would I gitu, mending naruh project design kalau aku gitu. Bahkan kalau nggak ada, grup penarbat aja sekalian aku taruh gitu. Karena lebih relate sama jurusan yang aku daftar gitu. Benar-benar. Jadi kadang kita yang kira kita itu nggak penting ternyata penting ya, Meg ya. Maksudnya kayak seumpama ikut proyek apalah, katakanlah proyek etek-etek itu di kampus, aja, nggak mesti harus lu. Iya. Karena kan grup penarbat juga kan Swabizo kayak itu proyek lo satu grup penarbat tuh kayak untuk modul di satu semester itu gitu loh. Ya udah satu semester itu kayak tanggalnya tanggal sekian sampai kapan lo gabel gitu aja sih kalau aku gitu. Benar. At least itu lebih relate sama jurusan daripada part time sampingan kamu yang nggak relate sama sekali sih. Iya sih, maksudnya memang itu harus pinter-pinteran kan. Gali ulang lah pokoknya. Kalau nggak bisa gali ulang mungkin bisa diskusi sama orang terdekat kamu atau ya itu tadi sama coach kalau aku ya. Oh ya, kamu di coaching langsung sama coach Diakma ini ya berarti ya maksudnya? Iya, sama di coach waktu itu. Kayak aku tuh nggak dipaksa, tapi tiba-tiba keluar gitu loh kayak, iya aku tuh harus ngelakuin ini. Kita tahu apa yang kita tahu, cuman banyak mind blocking dari diri kita yang itu tuh berbahaya gitu. Maksudnya ya akhirnya kalau itu banyak diskusi, jadinya makin bisa brainstorming tahu. ya, maksudnya gitu. Tuker-tuker pikiran, ternyata yang kita pikir selama ini benar tuh sebenarnya nggak mesti benar gitu. Tapi bukan dia tuh ngerubah lu harusnya jadi kayak gimana ya sebenarnya. Kalau dengan coaching tuh kalau gue pribadi menurut gue dia tuh lebih ngebantu untuk menjadi diri lo yang lebih baik gitu. Jadi bukan ngerubah lu dari yang kayak gini habis itu jadi berubah sifat yang kayak gimana gitu, enggak. Kalaupun berubah ke sikap yang baik itu sebenarnya tetap diri lo sendiri sih yang ngerubah gitu. Dan coach itu cuman there guiding you aja, nggak ngerubah lu mindset lu dirubah, enggak sih kata gue. Mindset tetap dari lu gitu. Berarti lebih ke memberi pengarahan dan memberikan motivasi gitu ya, biar motivasi benar kayak kayak gitu. Kita tuh kadang suka kayak nggak yakin sama diri kita sendiri, banyak mind blocking. Kalau kayak gini gimana, nggak kelar-kelar. Iya sih, kadang minder, terlalu insecure atau apa itu permasalahan manusia pada umumnya sih kayaknya. Makanya gitu. Oke, berarti ini kamu work student mulai bulan ini ya, berarti ya? Aku mulainya Januari sih sebenarnya. WFH berarti gitu. Selama ini home office. Benar gitu. Cuman bulan depan ini insya Allah kalau lancar ke Berlin. Udah dapet rumah juga sih. Oke, selamat loh. Berarti nanti kita sama-sama di Berlin. Makasih. Oke, makasih banget loh Kak Mega udah ngeluangin waktunya buat kita tanya-tanya tentang work student. Banyak banget yang aku belajar nih dari Kak Mega, karena selama ini aku juga pengen nyari work student susah banget. Itu tuh aku ngerasain banget gitu loh. Makanya aku tadi mungkin kalau muka aku agak komuk, maaf banget karena aku bener-bener dengerin gitu.
Oke, makasih banget buat teman-teman juga yang udah nonton, udah ngikutin kita di Instagram sama di YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube-nya DVS atau Diakma Volksschule. Dan tonton terus karena kita pasti bakalan ngebahas tentang tema-tema yang seru nih, nggak cuma Werkstudent atau kuliah-kuliah biasanya gitu. Oke, makasih banget ya Kak Mega ya sekali lagi, dan makasih yang udah buat nonton. Sampai ketemu lagi, dadah. Ya.